Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka nikah ma khafatal layal falaysa minna thalathan. Faqad qala temen dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man laysa pane wong iku taraka tinggal sapa man andikah ing nikah ma khafatal iyali krana wedi ing apa niku keluarga, takut punya anak ma khafatal iyal. Wedi nanggung keluarga falaisa orang sopaman iku minna saking golongan ingsun min ahli tariqatin nabi salasan dawuh salasan kelawan ping telu. Artinya kalau ada orang muskil kenapa pakai kontrasepsi, kalau zaman ini, zaman dulu azal diperbolehkan, padahal Nabi menyatakan siapa orang tidak menikah karena takut miskin keluarga falisa minna, dia bukan golonganku. Artinya Nabi mengecam orang yang takut menikah karena soal ekonomi. Jangan takut menikah karena faktor takut tidak punya uang, takut tidak bisa membiayai keluarga. Berarti dia tidak tawakal pada Gusti Allah. Jawabannya kultu ngucap insun fal azlu ta azal, kontrasepsi kalau hari ini azal iku katir nikah kaya tinggal nikah. Wa qalu tadawu nabi laisa minna ai laisa muwafiqan. Maksudnya iku laisa ana apa mengkono tarku iku muwafiqan nyocoki lana maring kita ala sunnatina ing atase sunnah kita wa tariqatina lan tariqah kita. Maksudnya tariqah Kanjeng Nabi. Wa sunnatuna utawi sunnah ingsun, sunnah ingsun Kanjeng Nabi maksudnya iku fi'lul afdhali ngelakoni kang luwih utama. Ini masih tetap pembahasan tentang kontrasepsi. Kalau zaman dahulu azal. Apakah azal diperbolehkan? Artinya menunda kehamilan. Itu menurut Imam Ghazali boleh. Walaupun ulama lain berbeda pendapat. Nah, tapi Imam Ghazali tetap mengatakan itu boleh. Karena yang dimaksud hadis falisa minna itu bukan berarti haram, cuma tidak afdhal. Fa in qulta lamun ngucap sira faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azli dalam masalah azl rupane zakal wa'dul khafi, zakal mengkono azl kontrasepsi kalau hari ini ya, cara menunda kehamilan iku al waktu itu memendam membunuh bayi hidup-hidup. Al-Khafiyyu kang samar. Ada hadis mengatakan melakukan azl, melakukan hubungan seks tanpa kehamilan itu termasuk dari al-waktu. Waktu dalam arti pembunuhan calon bayi, calon generasi. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Wa qaralan maca sapa Nabi wa idzal mau'udatu su'ilat. Ayat wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu namun den takoni sapa al mau'udatu bayi kang den pendem, bayi yang dibunuh. Su'ilat tegese den takoni sapa al mau'idah, sapa al mau'udah. Wa hadza tikra hadis iku asyirkul khafi. Hadza hadis iku fi sahih, in dalam kitab sahih. Maksudnya hadis larangan azal itu memang ada dalam kitab sahih ya. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Nabi pernah ditanya tentang azal. Azal itu kalau praktek saat ini ya KB itu, kontrasepsi. Itu kan memang berbeda pendapat ulama halal haram. Tapi Imam Ghazali mengatakan boleh. Jawabannya dengan hadis itu adalah kulna ngucap ingsun wa fi sahihi lan iku ing dalam kitab sahih ayat halimane akhbarun dari pira-pira kabar sahihatun kang sah fil ibahati ing dalam menangakan azal. Jadi hadis ini tidak satu-satunya. Ada hadis lain yang membolehkan. Wa qalu tadawi Nabi rupane al-wa'dil khafi iku kakaulihi kadawi Nabi rupane asyirkul khafi. Wa'dil khafi itu sampai dengan syirkul khafi. Ada sesuatu yang makruh gitu. Wa dzalika ta mengkono qaul iku yujibu netepaken karahatan ing makruh la tahriman ora haram. Jadi Imam Ghazali tetap berpendapat melakukan penundaan kehamilan. Kalau zaman dulu azal, kalau hari ini kontrasepsi, itu maksimal cuma makruh. Fa in qulta la mengucap sira, waqad qala teman dawu sapa Ibnu Abbas,
Al-ashu wal wad'ul asghar, kalau ada digandingkan dengan pendapat Ibnu Abbas bahwa azl penundaan kehamilan itu sama dengan wad'ul asghar, pembunuhan kecil. Fa innal mamnu' sedune kang den cegah iku wujuduhu wujudi azl. Bihi kelawan mengkono-mengkono al-wad'u wa ya mengkono-mengkono azl iku al-mau'udatu aran membunuh, mendem, mengubur asuhura kang cilik. Tradisi jahiliyah itu ada tradisi membunuh bayi kecil, bayi perempuan dibunuh. Azl ini menurut Ibnu Abbas termasuk dari pembunuhan. Tetapi ini dijawab oleh Imam Ghazali. Artinya Imam Ghazali tetap kekeh mengatakan tidak haram. Kulang ucap ingsun Imam Ghazali, hada utai kilas iku kiasun kias minhu sangi Ibnu Abbas. Bitaf'il wujudi karena nolak wujud ala qadhi ingatasi medot mengkono-mengkono walat niku. Wa wa kias iku kiasun kias dhaifun kang apes. Walidzalika karena mengkono dhaif angkara ngingkari hu ing Ibnu Abbas sapa alihi ing Ibnu Abbas sapa Ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lama sami'a semangsa ning krungu sapa al Imam Sayyidina Ali qaulahu ing dawe mengkono-mengkono Ibnu Abbas niku. Qala dawu sapa Ali wala takunu mau'udatan illa ba'da sab'in. Wala takunu ora ono apa azl, ora ono apa mau'udatun aran pembunuhan. Mau'udah itu pembunuhan bayi. Illa ba'da sab'in angin sausi 7 bulan. Ai ba'dal ukhra tegese sausi perkara kang wene. Ba'dal ukhra sausi mau'udah kang liya kan. Sab'atu atuharin rupane 7 pira-pira putaran 7 proses pembuatan bayi itu. Wa ta'ala lan maca Sayyidina Ali al ayat ing ayat al waridah kang tumeka fi atwaril khilqah ing dalam pira-pira hubungane asal kedadian makhluk. Maksudnya atwar itu proses penciptaan. Wa ya temungkul atwar iku qauluhu ta'ala dawi Allah ta'ala rupane walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ini kan proses awal. Laut halakna teman dadakan ingsun al insana ing menungso min sulalatin saking seliran pilihan mintainin saking tanah yang dipilih. Makanya orang disebut diciptakan dari tanah pilihan. Ya sing kereng mungkin ku tanah sengketa. Tumaja'alnahu utawa ngamukan ini tanah kuburan. Diciptakan dari tanah apa ya? Wa ta'ala lan maca pun dia. Tsumma ja'alnahu nutfatan. Asalnya dari tanah. Tsumma ja'alnahu didadekaken ingsun ing tin nutfatan ing mani. Proses jadi mani. Fi qararin makin ing dalam panggonan tetap makinin kang perimpan, tempat yang tersembunyi yaitu rahim ya. Itu proses penciptaan pertama dari tanah. 30 tahun lalu kamu belum ada, masih dari tanah. Terus dari terong dipangan bapakmu jadi mani, mungkin proses ya. Asalnya dari tanah. Terus baru jadi mani bercampur jadi daging, darah dan seterusnya. Terus bunyi ila qaulin maring dawi Allah rupane tsumma ansya'nahu khalqan akhar. Tsumma ansya'na dadakan ingsun ing mengkunutin khalqan ing kedadian akhar kang liya, kejadian yang berubah, masih menjadi manusia. Aina fahna sinyepul ingsun fi dalam mengkunu insan ar-ruh ing ruh. Tsumma ta'ala nuli maca Sayyidina Ali qaulu ta'ala dawi Allah ta'ala fil ayat dalam ayat rupani wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idza nazarta nalikani ningali sira ila ma maring perkara qadam kang wis disiaken ingsun, keterangan yang telah lewat maksudnya. Hu ing ma fi tariqil qiyas dalam dalan qiyas wal i'tibar zahara monggo pertero laka maring sira apa tafawut mansibi Ali perbedaane derajat Sayyidina Ali wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini terjadi perbedaan. Sayyidina Ali mengatakan itu boleh, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan tidak boleh. Nah, Imam Ghazali cenderung memilih pendapat Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali ini diakui ilmunya lebih tinggi daripada Ibnu Abbas. Fil ghausi dalam silm menyelam alal ma'ani si pira-pira makna wa darkil ulumi lan nemu pira-pira ilmu. Kaifa hal kaya apa? Ora wa fil muttafaq alaih iku dalam hadis muttafaq alaih fi sahihaini dalam hadis Bukhari Muslim ala Jabirin di annahu qala anna Nabi qala ala Jabir sahabat Jabir anna Nabi qala dawu Nabi kunna na'zilu kunna ana kita iku na'zilu
ngelakoni azal. Azal itu melakukan hubungan seks tapi tidak mengeluarkan sperma di dalam vagina. Kalau hari ini ya memakai kontrasepsi. Jabir mengatakan, sahabat Jabir, kita sudah melakukan azal itu ya ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Kanjeng Nabi sahabat sudah azal. Belum ada kondom, sahabat sudah melakukan KB alami yaitu azal. Cabut sebelum keluar. Wal Quran hal itu Quran iku yanzilu temurun apa Quran, dan itu sudah ada wahyu, tidak ada larangan. Wa fil lafdhin lafadz akhar kang dia kuna ana kita kuna azil azal kita fa balagha mau ketemu kopo zalika mukuna azal nabi Allah Rasulullah alaihi wasallam maksud Kanjeng Nabi falam yanhana orang itu. Ini riwayat yang lain, Nabi juga dengar kalau sahabat pada zaman dahulu sudah melakukan azal tapi tidak ada yang melarang. Wa fi dalam hadis dan hal lain an Jabir sang sahabat Jabir, anau Jabir qala dawu sahabat Jabir inna rajulan sunni wong lanang ikut teko ata teko sapa rajul Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala ngucap sapa rajul innali jariyatan, innali sunni iku ketu ingsun jariyatan ono jariyah itu budak perempuan. Khadamat nakang ngelateni sapa jariyah na ing kita. Wasaqatna lan nginumi nyiram sapa jariyah na ing kita fi nakhli dalam kebun kurma. Ana uta ingsun iku atufu mubeng ingsun alian sing mengkono jariyah wa aqraulan sengit ingsun antah milayan to meteng sapa jariyah. Ada orang tanya punya budak perempuan yang jadi pembantu dan itu sering dipakai dikumpuli kan boleh budak perempuannya. Tapi bukan pembantu ya, lain budak. Itu dia tidak ingin budaknya hamil. Tanya pada Nabi, faqala sallallahu alaihi wasallam, "Izil anha." Azil sira. Nyopot, maksudnya azil itu nyopot. Anda sing jariyah insi dalam karep sira. Fa inna usudane mengkono fa inna kelakuan iku sayatiha bakal tekani ha ing jariyah apa perkara kutira kanten pesti apa malah maring mengkono jariyah. Fala bisa mongko menang sapa rajul mengkono wong lanang masya ing dalam waktu saat ngersakaken sinten Allah summa adan nulin tekanin sapa rajul ing Nabi faqala ya Nabi bilang ya sudah kalau kamu istri budakmu enggak mau hamil ya sudah kamu lakukan azal dianu tapi tidak dikeluarkan, tapi kalau takdirnya dia tetap hamil. Dan ternyata benar suatu saat kemudian laki-laki itu datang bahwa dia sudah melakukan azal tapi tetap saja budaknya hamil. Innal jariyah sudah budak wadon ikut hamil. Teman-teman hamil sapa jariyah. Faqala dawu Nabi qad qultu namun ngucap ingsun. Sayatiha bakal teko ing jariyah apa ma perkara kudira kang den pesti apa malah maring jariyah. Kullu dzalika tus kabin mungkun hadis yang membolehkan azal iku fi sahihaini tetap ing dalam kitab sahihain Bukhari Muslim. Kesimpulannya soal pemakaian kontrasepsi ya itu berbeda pendapat kalangan ulama. Kalau zaman dahulu kontrasepsi ini penundaan kehamilan itu dengan cara azal, melakukan hubungan seks tapi tidak dikeluarkan sperma di dalam vagina. Ini ulama berbeda pendapat, boleh tidak boleh. Sayyidina Ali mengatakan boleh, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan tidak boleh. Masing-masing ada dasarnya, masing-masing punya dalil. Tapi Imam Ghazali memilih pendapat yang boleh. Makanya KB pakai kondom, pakai apa ya yang lain, spiral itu dihukumi sama dengan ini. Selama tujuannya hanya menjarangkan, menunda, bukan memutus sama sekali. Tapi cuma menunda supaya tidak terlalu kerep, supaya bayinya tidak kurang gizi. Maka dijarai 2 tahun, 3 tahun. Itu tidak apa-apa ya. Menurut Imam Ghazali itu sama dengan azal, melakukan hubungan seks tapi tidak dimasukkan tujuannya supaya tidak hamil. Itu boleh dan itu hadisnya juga sahih. Jadi terserah orang mau melakukan azal, penundaan atau tidak, itu boleh ya. Selama tidak melakukan pembunuhan. Kalau sudah hamil 4 bulan digugurkan, nah itu baru namanya pembunuhan ya. Apalagi sudah bayi, wah itu pembunuhan. Tapi kalau tidak dimasukkan, maninya dikeluarkan di luar, itu belum membunuh karena belum ada pencampuran. Wallah.